Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tesi Wendita Kristia dengan NIM 20104171119, kelas A1 Manajemen Mata Kuliah Manajemen Pemasaran 2, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan ringkasan dari video Manajemen Pemasaran 2. Video yang pertama, pembicara di dalam video tersebut yaitu Dr. Ferry Darmawan, MDS, tentang pemasaran dan iklan politik. Pemasaran politik menurut Kotler dan Neil pada tahun 1999 adalah suatu kegiatan pemasaran untuk menyukseskan kandidat atau partai politik dengan segala aktivitasnya. Cara yang dilakukan dalam pemasaran politik adalah kampanye program pembangunan perekonomian atau kepedulian sosial. Isu yang disampaikan bertujuan agar program yang ditawarkan memiliki daya tarik. Komponen pemasaran politik. Yang pertama, produsen, produk, konsumen. Seiring berjalannya praktek ekonomi pasar bebas yang semakin luas memberi pengaruh pula terhadap praktik demokrasi di Indonesia dalam pasar politik yang bebas bukanlah jaminan faktor politik yang memaksa bahkan mengancam untuk mencari dukungan, melainkan juga harus beralih dalam usaha mempromosikan diri dengan pendekatan komunikasi melalui berbagai macam saluran komunikasi politik. Seperti halnya yang dikatakan oleh Kotler dan Joe bahwa cara yang dilakukan melalui kampanye program pembangunan perekonomian atau kebutuhan sosial, tema isu, gagasan ideologi, dan pesan yang disampaikan bertujuan agar program politik yang ditawarkan memiliki daya tarik tinggi yang mampu mempengaruhi setiap warga negara serta lembaga atau organisasi secara efektif. Sebagaimana pemasaran komersial waktu dan sosial pada pemasaran politik itu dalam strategi pemasaran politik. Politik bukan hanya membuat rektorat memilih partai atau kandidat tertentu, melainkan untuk membangun loyalitas. Menurut Sugiono, produk yang ditawarkan oleh partai politik atau seorang kandidat umumnya sebuah kebijakan yang akan diterapkan ketika sebuah partai politik atau kandidat. Berikut ini beberapa kesimpulan dari definisi komunikasi pemasaran politik. Semua usaha dimaksudkan demi yakinkan konsumen bahwa produk yang dijualnya dapat bersaing. Oleh sebab itu, ada beberapa fungsi pemasaran politik. Media massa merupakan sarana transformasi yang ampuh. Media massa mampu menjangkau jumlah khalayak dalam jumlah besar dan luas. Pesan yang disampaikannya juga dapat ditransformasikan secara serempak dan mampu memunculkan efek dalam pembentukan opini publik yang diinginkan oleh komunikator politik. Manfaatnya, mengetahui politik pemasaran atau politik lahir dari kebutuhan untuk menjual produk. Politik yang tidak dapat dilakukan hanya dalam jangka waktu yang pendek, tetapi membutuhkan waktu yang jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh faktor yang saling berkaitan. Pertama, semakin tepatnya demokrasi tidak terkecuali di negara Indonesia mengadopsi sistem demokrasi terlebih dahulu dengan sistem multipartai menyebabkan para pelaku harus bersaing ketat memperebutkan dukungan politik. Yang kedua adalah sering berjalannya praktik ekonomi pasar bebas yang semakin luas memberi pengaruh pula terhadap praktik demokrasi di Indonesia. Video yang kedua, pembicara dalam video tersebut yaitu Iding Rosyidin tentang political marketing. Asal-usul, yang pertama, marketing deals with identifying and meeting human and social needs. Yang kedua, memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Menurut Bruce A. Newman, penerapan teknik dan konsep mana marketing dalam kehidupan politik. Konsep produk yang populer dalam bisnis atau ekonomi dipakai dalam politik elemen pemasaran. Produk, price, distribution, promotion. Dalam politik, produk ada dua, yaitu yang pertama partai politik, yang kedua personalnya atau pengurus partai atau kandidat. Price, nilai atau harga, menaikkan nilai politik di depan konsumen. Distribution, menjadi mudah dan gampang serta nyaman.
Promotion. Dalam kompetisi politik yang luar biasa, promosi menjadi suatu hal yang sangat penting baik secara langsung maupun melalui media sosial. Manfaatnya dapat mengetahui asal-usul marketing politik beserta penerapan ilmu ekonomi dalam politik. Video ketiga, pembicara dalam video tersebut yaitu Mukhalis Muhammad Lizar tentang strategi pemasaran politik. Yang pertama, lebih mementingkan produk politik. Yang kedua, melibatkan kebutuhan. Yang ketiga, mengevaluasi produk. Liz Marsman mengembangkan kerangka kerja yang berorientasi pada partai tentang bagaimana mungkin pihak berperilaku jika mereka mengadopsi orientasi produk, penjualan, atau pasar. Partai berorientasi pasar. Yang pertama, memberikan kepuasan memilih untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, lebih menekankan pada pengembangan produk. Yang ketiga, terlihat lebih demokratis. Tahapnya, yang pertama, intelijen pasar atau memahami dan memastikan permintaan pasar. Yang kedua, desain produk. Yang ketiga, penyesuaian produk. Yang keempat, implementasi. Yang kelima, komunikasi. Yang keenam, kampanye. Yang ketujuh, pemilihan. Dan yang kedelapan, pengiriman. Partai berorientasi produk dan berorientasi penjualan. Yang pertama, jauh lebih tradisional. Yang kedua, tidak mengubah perilaku agar sesuai keinginan orang. Tahapnya, yang pertama, desain produk. Yang kedua, intelijen pasar. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, kampanye. Yang kelima, pemilihan. Dan yang keenam, pengiriman. Proses pemasaran politik Amrod. Yang pertama, generasi informasi. Yang kedua, penyebaran informasi. Yang ketiga, partisipasi anggota. Yang keempat, komunikasi internal yang konsisten. Manfaat yang didapat dari video tersebut yaitu mengetahui bahwa Smith mempunyai teori dan menguraikan sejumlah taktik kompetitif yaitu: yang pertama, tetapkan tujuan dan pertahankan tujuan itu dengan memusatkan kekuatan. Yang kedua, bertindak agresif. Dan yang ketiga, menjaga moral dan kesatuan komando.